mungkin Anda nanti akan menemukan sebuah kejadian atau peristiwa yang mungkin di luar dari yang diharapkan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum memulai proses pembangunan. Video ini ditujukan untuk Anda yang hendak membangun atau yang sedang membangun untuk lebih bersiap-siap terhadap apa-apa saja yang perlu diantisipasi, dikarenakan mungkin Anda nanti akan menemukan sebuah kejadian atau peristiwa yang mungkin di luar dari yang diharapkan gitu. Tapi tidak perlu khawatir karena dengan video ini diharapkan Anda juga dapat memperoleh insight apa-apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga hal-hal yang tidak diprediksi tersebut menjadi lebih bisa diprediksi. Apa saja isinya? Yang pertama adalah merencanakan anggaran biaya. Pada proses pembangunan banyak hal yang akan dibelanjakan nanti. Selain itu, ada juga sesuatu pengeluaran yang mungkin tidak termasuk dalam rencana anggaran biaya, misalnya seperti biaya keamanan lingkungan. Kemudian juga ada juga seperti kenaikan harga. Nah, dengan adanya rencana anggaran biaya di situ dapat diestimasi apa-apa saja yang dibutuhkan. Misalnya seperti material, upah tukang, berikut juga dengan biaya tak terduga yang biasanya nilainya 10%. Nah, lalu kemudian dengan rencana anggaran biaya ini juga sudah diprediksi dengan kenaikan harga dan biasanya juga sudah ada dinaikkan ya sebesar kurang lebih 10%. Itu untuk mengantisipasi, jadi bukan sekedar markup tapi memang itu untuk mengantisipasi karena di dalam lapangan nanti kadang-kadang prakteknya ada yang lebih mahal dan ada juga yang lebih murah. Namun kalau misalnya Anda ingin memperoleh biaya bangun yang lebih sesungguhnya, disarankan menggunakan jasa Cost & Fee karena dengan Cost & Fee anggaran semua pengeluaran itu akan lebih transparan. Yang kedua adalah memilih lokasi yang tepat. Bila Anda misalnya sudah menganggarkan bangunan dengan budget yang sudah sesuai, namun lokasinya tidak tepat, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Karena jangan-jangan sudah membangun dengan tepat tadi, malah lingkungannya tidak nyaman. Ternyata malah keluar maintenance banyak karena kena debu terus, malah jadi tidak sehat misalnya. Nah, jadi di situ ada pertimbangan lingkungan yang perlu Anda perhatikan. Misalnya dari sisi keamanan, apakah lingkungannya aman dari kriminalitas gitu. Atau dari sisi ekologis, misalnya dari sisi polusi gitu. Bisa juga dari sisi banyak hal ya, misalnya dari spiritual gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin nggak nyaman dengan perbedaan kepercayaan yang terlalu ekstrim misalnya gitu. Ada juga yang misalnya dari sisi kemudahan akses dengan fasilitas kota. Dan banyak hal lainnya yang mungkin itu lebih bersifat pribadi atau individu ya. Nah, jadi sebelum membangun, hati-hati tentukan lahannya dulu malah. Karena dengan menentukan lahan nanti menentukan kenyamanan dan kebahagiaan Anda ke depannya bersama dengan keluarga. Yang ketiga adalah persiapkan desain. Nah, desain ini juga cukup penting karena kalau misalnya tanpa desain atau tanpa perencanaan, dikhawatirkan pada saat membangun nanti bangunan yang terbangun malah jadi berbeda. Kalau dengan perencanaan itu mampu meminimalisir kesalahan bangun. Nah, utamakan nanti pelaksananya juga mampu membaca desain atau perencanaannya tersebut sehingga dapat membangun dengan hasil yang sesuai dengan yang didesain. Lalu kemudian yang keempat adalah perolehan izin atau IMB yang diperlukan. Nah, untuk perizinan ini nanti akan kita bahas di video lainnya. Namun sebagai bahasan cepatnya ini adalah sebuah izin yang mungkin nanti menentukan legalitas dari rumah yang akan dibangun tersebut. Apakah sudah sesuai aturan pemerintah? Lalu yang kelima adalah mempersiapkan kontraktor dan timnya. Persiapan kontraktor dan tim ini juga tidak bisa asal-asalan menurut kami. Kenapa? Karena dalam mempersiapkan kontraktor paling diutamakan adalah yang pertama adalah dari sisi kepercayaannya. Apakah kontraktor tersebut sudah memiliki kredibilitas yang cukup baik ataukah kontraktor tersebut juga sudah memiliki tim yang cukup mumpuni untuk melayani proses pembangunan Anda dan proses konsultasi selama proyek berlangsung. Ya, mungkin ada beberapa sih di luar sana yang pernah kejadian mungkin ya. Seperti proyeknya ditinggal oleh pelaksana yang tidak bertanggung jawab. Jadi dikhawatirkan seperti itu, sebaiknya lakukan background checking terlebih dahulu. Proyek apa saja dan bagaimana sistem pembiayaan dari proyek tersebut. Apakah borong, apakah Cost & Fee, apakah harian, atau seperti apa. Dan ini juga tipsnya beda-beda. Kalau misalkan yang borongan biasanya agak sulit untuk bangunan-bangunan yang suka pada saat pelaksanaannya banyak revisi. Banyak perbaikan gitu, banyak perubahan.
Nah, namun kalau misalkan sudah klop banget dengan desain, borongan mungkin cukup baik selama nanti dilihat spesifikasinya, semoga sesuai dengan RAB yang yang ditawarkan. Kalau misalnya menggunakan harian, itu akan lebih baik juga apabila nanti ada pengawas yang memaksimalkan potensinya. Mungkin ada di luar sana yang khawatir juga kalau menggunakan tukang-tukang harian nanti malah dilama-lamain. Nah, sehingga disarankan pakai pengawasan juga. Nah, untuk yang cost NV, kesannya mungkin akan terlihat mahal. Namun dengan cost NV ini kita dapat memperoleh layanan dari mulai pengawasan logistik, pengawasan progres, yang ada di lapangan full, lalu kemudian juga dengan sistem yang cukup transparan dari sisi pengeluaran atau pembelanjaan keuangan. Jadi itu silakan Anda dapat mempertimbangkan dari beberapa pembiayaan dalam proses pembangunan dan mencari kontraktor atau pelaksana tim tadi. Nomor 6 adalah mempersiapkan bahan atau material yang diperlukan, terutama buat Anda yang membangun secara mandiri. Kalau biasanya kalau menggunakan kontraktor, hal-hal yang seperti itu sudah disiapkan oleh kontraktor. Tapi juga sebagai gambaran, Anda juga dapat mempersiapkan material atau bahan-bahan yang diperlukan minimal adalah toko-tokonya. Misalnya Anda khawatir nih kontraktor melakukan markup atau menurunkan spek, itu bisa di cross check lagi dengan menghubungi toko material yang ada di sekitar Anda. Juga itu juga dapat mempengaruhi dari sisi harga material. Kalau misalnya ketersediaan materialnya dari jauh, maka harganya akan cenderung naik. Namun kalau misalnya toko materialnya cukup dekat, maka itu relatif lebih murah dari sisi pengiriman. Apalagi kalau barangnya dari luar negeri itu akan jauh lebih mahal lagi, atau dari luar kota atau luar pulau itu bisa lebih naik lagi harganya. Nah, kemudian nomor 7, tentukan jadwal pelaksanaan. Karena dengan jadwal pelaksanaan nanti dari mulai proyek hingga akhir proyek itu bisa dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Tanpa adanya jadwal pelaksanaan, dikhawatirkan nanti proyeknya bisa jadi lebih lama. Kalau lebih cepat nggak apa-apa selama kualitasnya lebih baik. Nah, namun kalau misalnya dilakukan dengan kontraktor, biasanya sudah ada yang namanya kurva S. Nanti pastikan kurva S tersebut juga sesuai dengan waktu yang Anda harapkan. Kalau tidak, nanti coba bisa minta ajukan kepada pelaksana kontraktor atau konsultan untuk menyesuaikan dari sisi penjadwalan tersebut. Baik, itu adalah 7 poin yang biasa kami lakukan gitu selama melakukan proses konstruksi di Subars dan di Subakon. Kalau misalnya Anda punya pengalaman lain dalam mempersiapkan proyek, silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.